perampasan tanah yang tadinya 2020 cuma 17 kasus yang konflik dengan yang terkait SF, tapi di 2021 itu naik sampai 40 kasus, 40 konflik. Jadi sekitar naik di sekitar 140% kenaikan. Jadi sangat signifikan ya. Nah kawan-kawan, kalau teman-teman lihat di 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini, misalnya yang paling kemarin ada Wadas, kemudian kalau di Makassar sini ada Makassar Import, salah satu adalah proyek strategi nasional dari hampir 200 proyek strategi nasional yang sudah ditargetkan oleh Presiden Jokowi. Dan kalau dalam konteks NTT, kalau KPA dan teman-teman aliansi, Labuan Bajo tadi sudah banyak dijelaskan oleh kawan-kawan. Sejak dibentuknya Kepres 32 tahun 2018 Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Polres soal wisata Peru. Jadi hari ini proyek strategis nasional pengembangan kawasan ekonomi khusus NTT adalah salah satu kawasan ekonomi khusus yang masuk dalam proyek strategis nasional, salah satu proyek dari 8 proyek baru. Jadi termasuk Sulawesi Utara, kemudian NTT, NTB itu adalah salah satu dari 8 proyek destinasi Bali baru untuk menjadikan provinsi ini adalah provinsi ikon yang bisa menandingi Bali. Makanya disebut 8 Bali baru. Nah, kalau teman-teman lihat selain wisata premium Labuan Bajo, kita dengar ya tadi soal geotermal yang ada tekniknya, kemudian yang kawasan hutan Kubabu, kalau teman-teman ingat penggusuran tahun lalu yang Desi Pae juga itu adalah salah satu yang diantisipasi. Kemudian yang 2 minggu lalu ada diumumkan bahwa teman-teman NTT tahu kalau ada masyarakat di yang desa Bendungan, dia PSN juga yang pembangunan Bendungan Lampung ada ditangkap 64 orang tanggal 6 April. Jadi yang menolak ini adalah salah satu proyek strategis nasional Bendungan Lampung. Jadi hampir tiap hari kita melihat kawan-kawan proses perampasan tanah rakyat itu menjadi satu hal yang sangat terlihat biasa dalam situasi agraria kita yang hari ini sangat liberal dan sangat kapitalistik. Tanah rakyat, perusahaan-perusahaan lingkungan, kemunculan itu adalah salah satu dari gambaran situasi agraria. Kita mewarisi banyak sekali konflik agraria sejak zaman Orde Baru. Juga diteruskan, jangan sampai pemikiran kita seperti kemarin kawan Presiden Gensi yang mengatakan bahwa lebih sejahtera sama Orde Baru. Padahal kemudian kita tahu bahwa kebijakan sektoral itu lagi Orde Baru sampai hari ini. Sebenarnya proses legitimasi perampasan tanah rakyat itu dimulai kawan-kawan sejak jadinya Bendeta 65. Kan sebenarnya di Indonesia kita punya kebijakan undang-undang pembangunan agraria yang dibuat di tahun 60 atau 5 tahun 60 yang harusnya menjadi landasan karena namanya undang-undang pembangunan agraria. Jadi undang-undang pokok yang mengatur tentang semua situasi agraria, darat, laut, yang bicara soal hutan, yang bicara soal pesisir, pulau kecil dan semuanya. Nah harusnya undang-undang agraria menjadi undang-undang yang menjadi basis fundamental atau fondasi. Jadi tapi ketika terjadi kudeta politik 65 dan kemudian Orde Lama Soekarno dibubarkan, undang-undang pokok agraria kemudian dibegeskan. Yang pertama yang kita lihat bagaimana kemudian sejarah catat ketika Orde Baru dan Soeharto lahir, kemudian keluarlah undang-undang yang termasuk undang-undang PMA ya, salah satu
Begitu selesai masuk resort, terus kemudian Newmont Jakarta, terus kemudian ada kalau di Solo ada Info yang sekarang kemudian jadi PT Valen. Nah, itu adalah belum lagi korporasi kolonial yang masih eksis sampai hari ini. Lebih dari satu abad, misalnya 100 tahun ada di Bulukumba, London Sumatera. Itu adalah salah satu korporasi sejak zaman kolonial. Nah, jadi kalau teman-teman lihat secara regulasi hari ini, kita hampir kembali ke zaman kolonial, politik agraria kolonial, apalagi sejak disahkannya undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kalau teman-teman skema-skema perampasan tanah itu sebenarnya di hampir setiap rezim itu ada. Kalau teman-teman ingat di rezim SBY ada skema kebijakan ekonomi pembangunannya, misalnya MP3E, Master Plan Percepatan Pelaksanaan Ekonomi. Provinsi di Indonesia kan dibagi-bagi menjadi koridor-koridor. Kalau kita Sulawesi ya koridor ekonomi Sulawesi, terus kemudian kalau NTT dia masuk di NTT, NTB dan Bali, kemudian Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jadi apa yang dilakukan sejak zaman Orde Baru, kemudian di koloninya SBY dan sampai hari ini dikuasai oleh di rezim Jokowi, itu orientasi politik agrarianya itu sangat liberal dan kapitalis. Akan kita tahu apalagi dengan masuknya Indonesia di Group of 20 atau G20 ya, dengan terpaku dengan lembaga multilateral, apakah dia WTO, IMF dan lain-lainnya. Nah, secara signifikan kawan-kawan, kalau teman-teman KPR melihatnya bahwa ini menjadi satu ancaman, menjadi satu ancaman bagi situasi kita ini rakyat dimanapun ya di seluruh Indonesia, tidak di NTT dari Sabang sampai Merauke semuanya. Bagaimana teman-teman Papua hari ini terancam dengan proyek-proyek food estate, jadi perhubungan skala besar kepada pengelola korporasi. Nah, yang terjadi di NTT adalah salah satu contoh kecil bagaimana kemudian perubahan signifikan tata ruang itu berubah. Nah, kalau tadi kawan Sanjaya sempat menyinggung soal AMDAL dan semuanya. Jadi sebenarnya ketika di Undang-Undang Cipta Kerja, AMDAL itu bukan lagi salah satu hal yang prioritas dan bahkan sudah tidak diatur lagi. Bahkan beberapa kebijakan yang misalnya bisa diubah tanpa ada pembuktian atau kebijakan itu tidak berlaku lagi dong. Nah, setiap rezim itu mengalami atau membuat kebijakannya sendiri. Kalau KPR mencatat di 7 tahun periode Jokowi sejak 2015 sampai 2021 ada sekitar 2.598 kasus konflik agraria. Kalau dirata-ratakan setiap hari pada konflik agraria. Nah, jadi sebenarnya kita sangat pilih sekali lagi bahwa kebijakan politik agraria kita sebenarnya sangat kolonial. Ketika lahir, kenapa kita selalu flashback? Kalau teman-teman ingat lahirnya Omnibus Law atau sebelumnya ada yang pertanahan. Kemudian RUU Pertanahan adalah salah satu produk yang sangat liberal yang mau menghapuskan atau mendelegitimasi undang-undang agraria. Karena kita berhasil digagalkan 2019, kemudian Omnibus Law menjadi satu kebijakan yang sangat kapitalis. Jadi ada 70 undang-undang disatukan di undang-undang Omnibus Law. Nah, kita juga menghadapi situasi pandemi COVID. Nah, pandemi COVID inilah kemudian menjadi salah satu senjata pemerintah secara soal recovery, perbaikan ekonomi. Nah, proyek-proyek strategi nasional kemudian itu menjadi satu modus bahwa melalui
oleh oleh pendanaan termasuk misalnya pendanaan dari hutang dan kemudian dari perusahaan dan lain-lainnya, itu akan menjadi satu situasi membawa situasi ekonomi yang lebih baik kata pemerintah. Nah, tapi yang terjadi bahwa sekali lagi yang disebut pemerintah hari ini adalah pembangunan bagi masyarakat adalah perampasan tanah. Karena kita tahu situasi agraria kita kalau gawat di Indonesia itu pertama ya ketimpangan struktur agraria yang masuk, kemudian politik agraria yang struktural yang sejak zaman proyek seperti baru sampai hari ini tidak selesai. Kemudian ada konversi lahan pertanian dan kebun-kebun, dan kemudian bicara soal kemiskinan dan bagaimana situasi ini tidak kunjung membaik. NTT salah satu provinsi yang sangat eksotis, yang punya banyak kekayaan alam yang luar biasa. Labuan Bajo ini menjadi salah satu ikon yang memang dijual pemerintah. Mengerikannya kawan-kawan, misalnya kalau teman-teman lihat ya, proyek-proyek kalau teman-teman bisa lihat di PP terbaru yang soal PSN itu yang 2021, kalau tidak salah PP 24 tahun 2021 bisa diperiksa, semua proyek-proyek strategis nasional. Nah, termasuk NTT ada di situ. Kalau lihat misalnya kalau Sulsel sendiri ada 9 proyek strategis nasional, salah satunya adalah jalur kereta api. Nah, kalau teman-teman periksa di RPJMN, misalnya untuk proyek kereta api di lintas Makassar Parepare ini, itu jelas di situ menyatakan bahwa salah satu tujuan dibangunnya proyek kereta api, proyek strategis adalah untuk membackup dan memperluas pembangunan di Makassar Purwok. Jadi kelihatan memang kawan-kawan kalau proyek-proyek pembangunan ini adalah proyek pembangunan yang mengkapitalisasi bersifat modal keluar dari kampung-kampung dan menggelapkan. Kita tidak bisa bayangkan dengan konflik-konflik yang hari mengancam NTT dan negara timur. Kalau teman ada juga kemarin misalnya yang tambang di Pulau Wawoni yang luasan tambangnya lebih besar daripada Pulau. Nah, jadi kita tidak bisa membayangkan 5, 10 atau 15 tahun ke depan bagaimana situasi rakyat Indonesia hari ini. Nah, coba kawan-kawan periksa kampungnya masing-masing, coba periksa dokumennya di RT RW saya. Apakah teman-teman pernah memeriksa dokumen-dokumen RT RW di kabupaten kota? Jangan sampai kampung pun memang sudah ditetapkan sebagai lokasi pertambangan, perkebunan, reklamasi dan semuanya. Nah, produk RT dan kawan-kawan itu adalah produk legitimasi rezim pemerintah untuk merampas tanah rakyat. Jadi per 5 tahun direvisi, kemudian kayak tadi, misalnya di Labuan Bajo atau di tempat lain, misalnya dia kawasan hutan itu, ketika mau ada pembangunan sudah dikeluarkan skemanya pembangunan atau proyek investasi apapun, penurunan statusnya akan dilakukan menjadi hutan produksi supaya cepat dikonversi dan tidak panjang. Nah, tapi sebenarnya salah satu kasus di Tubabu Besi Payet kemarin itu adalah salah satu bagaimana semua kebijakan pembangunan itu tidak pernah melibatkan masyarakat, apakah kebutuhan kawasan hutan, penerapan kebutuhan kawasan hutan dan lainnya. Tidak ada proyek tidak ada partisipasi aktif masyarakat ini. Selama ini kan yang kita tahu bahwa yang ada partisipasi manipulatif, partisipasi manipulatif. Kenapa? Karena kadang yang dilibatkan adalah tokoh-tokoh adatnya, terus kemudian tokoh-tokoh agamanya, atau yang dianggap bahwa dia menjadi salah satu atau orang-orang yang bisa didengar suaranya, cepat didengar suaranya atau kepala desa dan lain-lain. Itulah yang biasa dianggap uang itu kepentingan masyarakat. Nah, mereka kan semuanya sudah terbeli, rata-rata sudah terbeli ya. Belum lagi dari di salah satu juga yang kronis bahwa misalnya dari lembaga-lembaga keagamaan itu yang paling sering enak dilakukan. Yang menjadi apa? Yang paling diwaspadai untuk lakukan NTT kawan-kawan karena kalau misalnya kita melawan rezim atau melawan
atau membuat konflik horizontal, ini yang paling hati-hati karena ada sekarang menjadi salah satu isu yang paling dipakai oleh lawan hari ini. Banyak sekali mendapat kasus-kasus seperti itu. Nah, padahal memang tujuannya supaya terjadi konflik chaos antar dengan isu syarat, kemudian masing-masing keluar tentaranya dapat diambil. Jadi itu strategi lawan. Jadi yang pasca jadi ancaman yang paling nyata, kemudian pasca disamakan oleh Bro. Kemudian keluar PP tentang bank tanah. Kenapa saya bilang kenapa hari ini atau lembek sama hari ini politik agraria kita hari ini seperti kata kolonial. Karena kalau teman-teman ingat bahwa konsep domain for planning di zaman kolonial ya 1870 itu hidup kembali di Omnibus Law. Jadi ketika masyarakat warga tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah tanahmu dengan sertifikat hak milik, itu akan menjadi hak negara. Jadi itu kembali yang disebutkan dalam konsep domain dalam Omnibus Law. Sama dengan ketika kebijakan agraria kolonial di 1870 yang ditetapkan oleh kolonial. Nah, apalagi siapa yang bisa membuktikan misalnya dalam kawasan bangunan kalau kalian punya sertifikat, karena tidak akan mungkin ada sertifikat dalam proyek kawasan bangunan. Nah, situasi-situasi ini apakah kita berhadapan dengan proyek kawasan bangunan, pertambangan, kemudian perkebunan, infrastruktur, properti, itu semuanya hari ini mengembangkan posisi rakyat. Jadi kita tidak ada lagi, maksudnya konsolidasi hari ini harusnya adalah konsolidasi yang memahami situasi yang terjadi. Jadi ketika kemudian meskipun MK sudah menemukan secara formil mengatakan bahwa Omnibus Law adalah konstitusional secara formil, tapi kemudian pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan dia kemudian mengakomodir, menjustifikasi dan melegitimasi perampasan tanah melalui kebijakan yang sifatnya sangat kolonialistik. Karena memang situasi politik agraria kita ini sangat liberal dan kapitalistik kawan-kawan. Jadi NTT ini kita bisa bayangkan jadi dari Jodoman, perampasan tanah rakyat, Labuan Bajo, Lampung, coba kita kurang tahu berapa ada proyek nasional di NTT. Tapi itu akan secara signifikan akan mengubah tatanan hidup. Jadi kita sebenarnya tidak bicara bahwa proyek strategis nasional yang di Labuan Bajo ini 400 hektar. Karena kita bicara soal bagaimana hari ini negara atau pemerintah atau rezim melihat tanah itu hanya sekedar komoditi yang bisa diperjualbelikan. Meskipun secara jelas di Undang-Undang Agraria mempertegas, bahkan di TAP MPR nomor 9 tahun 2001 soal tentang PAPSDA ya. Jadi kita melihat kalau KPA melihat dan teman-teman melihatnya bahwa hari ini presiden dan pemerintah hari ini adalah melanggar konstitusi dan mengenai konstitusi Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Pokok Agraria dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang PAPSDA. Apa yang bisa dilakukan? Ya, selain konsolidasi, memang kita harus memperkuat posisi-posisi dan bargaining politik masyarakat kita, apalagi kawan-kawan sudah ditetapkan IKN misalnya. Jadi sejak ditetapkan IKN di Kalimantan Timur, itu akan menjadi satu bencana dan ancaman baru. Karena di mana-mana di proyek pembangunan itu pasti akan membutuhkan material. Jadi JPI saja kawan-kawan itu cuma 157 hektar, tapi butuh 22 juta kubik material. Makanya satu semua yang dipakai untuk bangunan kemudian berdiri masjid menjadi ikon itu materialnya diambil dari Takala. Makanya kenapa Takala hancur-hancuran posisinya di Galeno? Kenapa? Karena tambang pasir laut itu mengisap dan kemudian diambil ditaruh di CPI. Itu baru cuma 157 hektar butuh 22 juta kubik.
Jadi bayangkan misalnya kalau Makassar ini di Perdaya Tero yang tahun 2015 ada 4.500 hektar termasuk MNP. Dari mana materialnya? Pasti dari kampung-kampung, pasti dari desa-desa, pasti akan menggelamkan sawah-sawah, dan akan menggusur. Jadi kita tidak bicara soal hanya 400 hektar. Kita tidak bicara bahwa hanya ganti rugi. Kita harusnya memaksa negara hari ini mengakui sumber-sumber agraria masyarakat, sumber-sumber agraria rakyat, dan mempertegas bahwa meskipun satu jengkal jika masyarakat menolak dan memperjuangkan itu tidak bisa dilakukan. Karena secara konstitusional, makanya kenapa secara signifikan kita ingin merdeka, kemudian dari penjajah, kemudian merubah undang-undangnya dari politik kolonial itu menjadi undang-undang. Jadi sudah diatur. Jadi situasi itu kita tidak bisa bayangkan. Untuk misalnya yang sudah sangat timpang hari ini, untuk misalnya korporasi sawit saja, luasan sawit di Indonesia itu menurut pemerintah itu 17 juta hektar. 17 juta hektar, kemudian itu yang 80%-nya dikuasai oleh korporasi Sinarmas, Wilmar, dan lain-lainnya. Belum lagi konsesi pertambangan yang sebesar 40 juta untuk pembangunan yang tadi. Kita bisa melihat bagaimana proses perampasan, distribusi, kemiskinan, kemudian konversi lahan-lahan pertanian, dan kemiskinan, kemiskinan populer berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan seksual, itu berafiliasi. Kemudian bagaimana kemudian eksploitasi kawan-kawan itu di semua sektor. Jadi silakan memeriksa kembali. Kalau saya teman-teman yang ada di sini dari berbagai kabupaten yang ada di NTT meyakinkan bahwa jangan bukan cuma Labuan Bajo yang akan terancam di NTT, bukan cuma di Tubaru, bukan cuma yang di Ngada, bukan cuma yang di tempat itu, tapi 2 tahun 10 tahun ke depan NTT akan dikuasai oleh modal. Kenapa? Karena justifikasi kebijakannya sudah ada bayangkan undang-undang disatukan dalam tidak perlu ada AMDAL. Kalau korporasi melakukan kesalahan tidak perlu dipidana kawannya, cuma sekedar administrasi. Jadi sebenarnya saya sudah tidak terlalu percaya AMDAL. Saya 12 tahun di Walu. AMDAL itu karena kami tidak, AMDAL itu teman-teman, kalau teman-teman periksa ya, cuma Tuhan yang tidak diatur di AMDAL. Serius, cuma Tuhan yang tidak diatur. Jadi di AMDAL itu sebelum jadi AMDAL dia kan ada RKL, RPL, kemudian AMDAL, kemudian jadi AMDAL. Jadi bahkan ketika perubahan misalnya di satu tempat akan ada investasi, atau ada pembangunan, ketika ekosistemnya berubah, itu harus pengusaha atau yang pejabatnya yang punya proyek itu harus punya rencana plan A, plan B, plan C. Bagaimana kemudian apakah tumbuhannya, apakah semuanya dari lingkungan sosialnya, pokoknya semuanya diatur. Cuma Tuhan yang tidak diatur di AMDAL. Tapi hari ini yang kita dapati selama ini bahwa AMDAL itu hanya sekedar menjadi ajang manipulatif dan tempatnya pada para pelajar-pelajar intelektual, misalnya akademis. Iya, karena itu tempatnya mereka mencari makan. Jadi gampang. AMDAL itu cuma copy paste. Kadang kita dapat masyarakat yang di lokasi pembangunan ada AMDAL-nya juga semuanya ketika diperiksa tanda tangannya ternyata tanda tangannya manipulatif. Baru sosialisasi sudah dibilang setuju, padahal itu tanda tangan absen. Jadi misalnya yang didaftar absen di sini baru sosialisasi. Di AMDAL itu kemudian sudah mengatakan bahwa masyarakat A, B, C itu sudah sepakat, ini sudah ada absennya. Jadi ya kita tahu sekali lagi pembangunan ini adalah pembangunan yang tidak partisipatif tapi sangat manipulatif. Yang kita harus waspadai bahwa bentar lagi 2024 akan menjadi tahun politik yang kemudian di tahun depan situasi kita akan semakin terancam.
karena akan ada konsolidasi politik, konsolidasi modal. IKN ini kawan-kawan, khusus untuk membangun IKN itu 25% APBN kita. Dari 2.000 triliun itu 500% berseratus. Jadi bisa kalau dilihat sama uangnya IKN itu tidak ada yang mengatur tentang teman-teman masyarakat miskin, semuanya untuk kepentingan modal dan proyek-proyek properti. Jadi itu yang terjadi dimanapun kita berada, dari NTT dan dimanapun kita akan menghadapi situasi yang sama-sama sulit. Jadi saya sebenarnya bisa berbagi informasi, sharing diskusi dengan teman-teman NTT yang ada. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut dan kita bisa mengkonsolidasikan bagaimana perjuangan-perjuangan yang menawarkan baik sebagai yang aktif, strategis atau seperti apa. Tapi satu dari sekian banyak sekian banyak berkonflik yang harus dikatakan bahwa yang harus dikuatkan adalah basisnya masyarakat. Karena kalau perlawanan pengalian mahasiswa itu dapatnya hak pendek, karena teman-teman punya senjata sendiri, punya aktivitas, punya kepentingan. Sementara masyarakat itu dapat dikuatkan, tapi kalau perpacakan harus terjadi. Jadi saya kira itu kawan-kawan. Nanti saya belum sambut di sesi itu. Terima kasih. Malam.